Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, hari Senin 13 April 2026, kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh sebentar lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan yang menuntun kami, menolong kami, supaya kami memahami maksud firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian dikatakan di sana. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Ketika kita menerima Yesus Kristus, maka Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus senantiasa memberikan pengajaran, memberikan tuntunan, menegur kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak Tuhan kehendaki. Sebelum kita melakukan, sebelum kita pikirkan, Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar tersebut. Namun sering juga saudaraku, kita mengabaikan suara Roh Kudus. Kita berkeras sehingga kita melakukan perbuatan dosa. Meskipun saudaraku, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan, dimerdekakan, tidak lagi orang berdosa, tetapi orang yang sudah dibenarkan. Namun kita masih melakukan perbuatan dosa, saudaraku. Dan ketika kita melakukan perbuatan dosa itu, Roh Allah yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus, akan berduka oleh karena perbuatan kita. Oleh karena itu saudaraku, mari supaya kita senantiasa menyadari bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, ada di dalam diri kita supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kehendak Tuhan. Sama seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dikatakan di dalam ayat 16 ini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Karena jemaat yang ada di Korintus ada yang terseret untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan perzinahan. Di antara mereka ada juga perselisihan, yang mengaku kami adalah golongan Paulus, yang lain mengaku kami adalah golongan Apolos, dan ada yang mengaku golongan Kefas. Mereka mengkultuskan rasul-rasul. Sesungguhnya yang patut dimuliakan hanyalah Tuhan. Dan Paulus mengingatkan bahwa jemaat Korintus adalah satu tubuh dan bait Allah, di mana Roh Allah ada di tengah-tengah, di dalam diri mereka. Oleh karena itu saudaraku, kita adalah bait Allah dan Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari saudaraku, supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa yang mendukakan hati Allah, yang mendukakan Roh Allah. Bagaimana caranya saudaraku? Kita berfokus kepada Allah, dengar-dengaran dengan Allah, dan senantiasa berdoa supaya kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa.
Dan mari saudaraku, ketika kita melakukan perbuatan dosa, kita segera menghadap Tuhan, mengakui segala dosa, pelanggaran kita, dan mohon belas kasihannya supaya kita diperbarui dan iman kita semakin bertumbuh. Demikian saudaraku, mari tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan daripadanya. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah bait Allah dan Roh Allah yaitu Roh Kudus ada di dalam diri kami, supaya kami menyadarinya senantiasa dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati-Mu. Bapa, tolonglah kami untuk senantiasa dengar-dengaran dengan Engkau, dan Tuhan menuntun kami, menolong kami, supaya kami teguh di dalam iman kami, dan semakin bertumbuh, dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, apabila selama ini kami menyakiti hati-Mu, mendukakan Roh-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, pengampunan-Mu, buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan datanglah menjawab pergumulan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.